Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan GH. Jangan lupa bersyukur, Anda pasti bahagia. Alhamdulillah hari ini GH bersama keluarga melakukan perjalanan di kota Semarang, tepatnya di daerah Lawang Sewu. Di sini ternyata banyak sekali sejarah yang harus kita kupas tuntas tentang Lawang Sewu ini. Masih penasaran? Ikuti terus perjalanan GH saat ini. Ayo! نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. Kita berada di Jalan Kek dulu sebelum ini ya, coba isinya ada ibu dari GH. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Gedung Lawang Sewu Semarang. Perkenalkan, nama saya Andre. Nanti kalau mungkin ada yang mau tanya, minta tolong dibantu foto, jangan sungkan panggil nama saya Pak Mas. Saya Mas Andre. Iya. Dari Bandung. Jadi Lawang Sewu ini merupakan bekas kantor pusatnya kereta api se-Indonesia di zaman Belanda. Dibangun oleh Belanda untuk kantor pusat kereta api se-Indonesia. Waktu itu mereka mendesain dengan sangat banyak pintu karena panasnya temperatur kota Semarang. Ini alasan utama kenapa banyak pintu. Supaya tidak gerah dalam bekerja karena butuh sirkulasi yang banyak, mereka buat banyak pintu dibanding jendela. Karena lubang itu lebih besar dibanding dengan lubang jendela. Jadi mereka pakai pintu untuk sirkulasi udara maksimal. Dalam satu ruang itu punya rata-rata 5-8 pintu. Pak, contohnya ruangan ini saja. Ini ada 6. Dan total keseluruhannya 928 pintu. Makanya juga kan Lawang Sewu. Iya, jadi di kata sewu ini, sewu di sini maksudnya banyak. Ini tentang habitnya masyarakat Jawa. Jadi kalau ada orang Jawa bilang nuwun sewu, maksudnya minta maaf yang banyak. Sewu di Jawa itu arti lainnya banyak. Oh, berarti gue ojo jaluk sewu. Ya, Banyak kok. banyak. Jaluknya banyak. Tapi biasanya kalau cewek mintanya yang banyak. Oh gitu ya. Banyak ditanya. Baik, kita kembali ke Lawang Sewu. Jadi Lawang Sewu ini memiliki 2 gedung utama bernama Gedung A dan Gedung B. Saat ini kita di dalam Gedung A, di sayap sebelah kanannya. Di sini posisi kita. Nanti kita keliling pakai rute supaya efisien waktu dan energi. Jadi tidak bolak-balik ke tempat yang sama ya. Tandanya bisa move on. Kalau bolak-balik ke tempat yang sama berarti nggak bisa move on. Sebelum kita keliling, barangkali ada pertanyaan tentang Lawang Sewu yang akan kita hubungi tahun berapa? Gedung A dibangun tahun 1904, Gedung B tahun 1916. Jadi A dan B ini berbeda proses pembangunan, beda gaya bangunan, beda material, dan beda arsitek. Gitu. Perbedaannya di mana? 1916. Perbedaannya tahunnya beda, 1904, 1916. Ya, maksudnya bentuk bangunannya, karena kan saya pernah baca itu kalau nggak salah bangunan ini itu pas sebelum dibangun itu sudah membuat lubang 4 meter ke dalam. Tanahnya digali. Nah, kan sampai 4 meter ke dalam. Ya, 3 sampai Apa dua-duanya semuanya seperti itu? Semuanya sama. Itu cara Belanda untuk menanggulangi perubahan bentuk tanah yang terjadi karena tanah di sini tidak begitu stabil, Pak. Gitu. Gedung sekuat apapun kalau tanahnya tidak kuat kan akan retak nantinya. Jadi itu pertimbangan utama, sehingga diganti dengan pasir vulkanik semua. 3-4 meter ke bawah gedung. Jadi di bawah gedung ini masih ada bangunan ya. Bukan bangunan, tapi pasir vulkanik. Karena dia lebih meredam. Jadi ini batu, terus Ya. tengahnya pasir. Benar, sebelum bangun fondasi mereka menggali tanah diganti dengan pasir dulu semua, vulkanik dari daerah selatan. Ngambil lagi. Iya. Orang pakai izin. Itunya kan. Oke, itu mungkin belum lahir Bapak. Masih masanya Bung Karno. Saya udah dekat-dekati loh. Iya. Oke, itu izinnya sama Bung Karno mungkin ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya, siap. Nah, ini gedung A, Terus gedung pas zaman Jepang, ya. apakah itu pasir itu diangkuti semuanya Tidak. atau bagaimana? Jadi kita punya arsip yang bisa dipercaya. Ini bentuknya kan sebuah apa ya? Tidak dari penelitian, tapi memang terarsipkan dengan baik oleh Belanda dan Jepang. Sebagian kita bisa minta karena hubungan baik antar negara, Pak, sehingga kita bisa membuat edukasi dari museum.
Lawang Sewu di tangan Jepang ini adalah kantor transportasi namanya Ryukusokyoku, jelas. Ini awal cikal bakalnya Kementerian Perhubungan. Jadi beda dengan kereta api, kalau kereta api khusus di kereta, kalau perhubungan kan menyeluruh, Ya, menyeluruh. darat, udara maupun laut. Ya. Nama awalnya Ryukusokyoku waktu itu. Gitu sebenarnya di arsip Gimana ininya? Lafaz Belandanya gimana? Jepang bukan Belanda. Oh, yang Kan Jepangnya. daerah Jepang ya. Tapi kan sebenarnya spur apa gitu ada. Oh iya, nama Lawang Sewu di zaman Belanda adalah NISM, Nederland Indische Spoorweg Maskapai. Spur mata. Ya, maskapai itu perusahaan, Spoorweg itu perkereta apian, Nederland Indische ini Hindia Belanda. Cuman mungkin sulit untuk orang Indonesia sehingga dipanggil Lawang Sewu supaya mudah. Ini mempermudah proses pemanggilan saja sebenarnya. Oh gitu. Ini jelas dan sekarang ternyata gedung ini Terang benderang. sudah menjadi Buat. museumnya kereta api. Iya, lebih ke Terus sudah miliknya ke Iya, KAI. kalau secara hak sejak dulu sudah haknya KAI Pak, cuman mereka waktu itu tidak melihat potensi Lawang Sewu ini akan jadi apa nantinya. Kemudian media yang belum blow up supaya terkenal gitu loh. Sampai dulu Sampai saat sempat ini. disebut sebagai tempat yang terserah membuat di Asia. Ya menurut media ya. Memang ada cara untuk menciptakan gedung Lawang Sewu supaya berkarakter berbeda dengan gedung-gedung Belanda lain di kota Semarang Pak. Karena kalau kita compare dengan usia, Lawang Sewu belum seberapa usianya Pak, baru 116 tahun. Jauh dengan kota lama Semarang misalnya Gereja Benduk itu 1753. Jadi media itu punya apa ya, memperhatikan kondisi gedung yang prihatin dan tidak ada anggaran untuk perawatan. Caranya harus dibuat banyak pengunjung. Nah supaya banyak pengunjung kan harus menarik. Daya tariknya itu dari sisi-sisi yang dibaca secara pasar. Kebetulan pasarnya orang Indonesia itu suka yang seperti itu. Jadi harus disesuaikan sama pasarnya. Kan pasar Lawang Sewu itu domestik Pak, bukan internasional. Jadi jarang ada terus, meskipun ada ya, tapi jarang sekali. Jadi kalau sama yang gereja yang di samping Trio itu masih lebih tua yang di samping Trio. Ya, Oh seharusnya. Lawang Sewu belum sebuah gedung tua sebenarnya Pak. Untuk heritage ya, 100 tahun itu masih biasa. ingat 1904 sama rumah yang dipakai 1826. Jadi seringkali kalau ada turis Eropa datang ke Lawang Sewu ke sini itu mereka melihat biasa saja. Rumah mereka jauh lebih tua, rumah mereka berbeda. Jadi yang membuat mereka tertarik itu karena perlakuan kita terhadap gedung-gedung Belanda di sini. Yang spesial. Oh iya. Association ini misalnya orang foto prewed, katalog, Oh, yang itu ya. ya jadi disterilkan, disewakan khusus. Isinya sama, bedanya mereka tidak perlu antri kalau misalnya mau. Yang itu punya privasi masing-masing fungsinya, sehingga variatif. Rata-rata 50. Rata-ratanya Ya, tapi kalau tinggi semua standar 5 meter antar lantai. Ya. Dan ini sudah standar bangunan Belanda ya. Yang membedakan adalah di Lawang Sewu ini karena karakter kota Semarang panas, pintunya beda sama gedung-gedung daerah lain. Jumlahnya menyesuaikan sama kebutuhan sirkulasi udara karena Semarang kota yang cukup panas menurut Belanda. tapi pemikirannya itu sama seperti itu. Kalau orang Belanda juga Kenapa bangun terus ini udaranya juga lebih siklus kayak ini, yang artinya kita pelajari. betul. Jadi kalau rata-rata kalau kita itu membangun rumah ya paling tingginya segini. Maksudnya dari aku terus tingginya segini kan Biasanya itu ada tiga setengah. Nah, itu kan 5 meter udaranya kurang bagus. Ini udaranya sehat. Jadi masuknya udara ini Pintunya, sirkulasinya, semuanya itu ditata sampai sedemikian rupa. Bahkan temboknya aja tebelnya 50. Nah, 50. ini biar ada warnanya biasa. Ini contoh keistimewaan yang dimiliki oleh Brunei adalah 80% materialnya dari Eropa, contohnya lantai ini marmer dari Italia. Sehingga sekalipun ada yang sudah pecah tetap kita masih jaga karena Lawang Sewu sudah termasuk gedung cagar budaya Pak, dilindungi oleh undang-undang keasliannya ya, originalitasnya itu dijaga. Ini masih asli dari Masih asli sejak pertama Kalau pecah tetap tempel ya. Benar. Nggak boleh diganti. Tidak boleh diganti kecuali hilang ya. Kalau hilang baru buat replika. Di sebelah ini kita punya stained glass ya, kaca pati buatan hotel
dalam mitologi Yunani karena kereta api pertama dunia dari Yunani. Si Fortuna yang merah membawa api, yang Venus membawa guci berisi air, kemudian dipersatukan sehingga timbul uap, maksudnya kereta api tenaga uap tadi ya. Di tengah-tengah antara dua dewi itu akan ada uap, di dalamnya ada flywheel, kita perkereta apian dunia yang beroperasi karena uap ini. Muter itu. Ya, Putih-putihnya uapnya. putih-putih itu uapnya, hasil penggabungan dua energi api dan air gitu. Ini simbol maksudnya ya, bahwa kan lawan saya di kantor pusatnya. Benar. Kan kereta pertama dunia menggunakan energi uap. Di atasnya Dewi ini adalah hasil bumi Indonesia yang diangkut oleh kereta api. Ini tujuannya Pak, kereta juga hasil buminya ini diangkut dari perkebunan menuju ke pelabuhan. Itulah kenapa kereta pertama dibangun di Kota Semarang. Karena pelabuhan pertama dari Belanda itu kan di oh, ini bumi Pak, Jakarta itu. Yang Priok, kenapa juga dengan Priok itu filosofi wadah, itu wadah materialnya itu. Kenapa dia filosofi wadah? Karena dia lebih besar, mampu mewadahi ketika Dimas dan Bulera tidak mampu mewadahi. Nah, ini yang namanya sejarah tadi. Ini kan kita punya sejarah dia. Nah, di sejarah ini jelas bahwa yang awal itu adalah emas, kedua perak, terakhir perunggu. Betul. Ada maknanya ternyata di situ. Ada. Emas itu untuk ngawali, ngawali Paling utama, awal. awalnya itu emas. Berarti yang di sini adalah emas-emas semua. Kebetulan. Ini kan sejarah. Nah, dari emas itu nanti muncullah ya yang kedua tadi Peraknya. yang terakhir tadi Perunggu. Tapi setelah itu karena di situ diibaratkan dinamakan Priok. Karena Priok ini adalah sebuah tempat yang terbuat dari perunggu. Nah, ini sejarah juga nih. Nah, ini asik ini nih. Sejarah ini memang untuk kita telusuri terus. Dan kita belajar memang dari sini. Jangan lupa dengan sejarah dan melupakan sejarah. Jas merah. Jas merah. Ini jangan merah. Oh, ya. Bisa boleh foto ini? Boleh sekali. Oke, ya. Nah, ini kita mau masuk ke ruangan sejarah sama Mas Andre di ruangan apa nih, Mas? Museum Pak. Oh, museum Jadi apa ini? yang layak masuk ke museum yang saya ajak ke museum Pak. Maksudnya gimana nih? Ini kan Bercanda ya Pak. Silakan masuk. Ini terlihat ada perubahan kontur tanah terjadi, jadi lantainya nggak bergelombang, mohon hati-hati, jangan sampai tersandung-sandung ya. Kenapa? Karena gedung A ini gedung yang belum memiliki struktur ruang bawah tanah sebagai penyangga perubahan kontur tanah. Gedung A ini dianggap belum canggih, Pak. Materialnya sangat bagus, tapi konstruksi gedungnya tidak begitu. oh ada ya bangunan bawahnya. Iya, jadi sebenarnya kembali ke bawah tanah itu tujuannya untuk menstabilkan perubahan kontur. Bawah tanah pasti gerakan rotasi bumi itu bisa disangka dengan baik. Jadi nanti kalau kita masuk dalam gedung B tidak ada gedung B yang warnanya bergelombang seperti gedung A. Karena dulu di Palembang ini sejarah loh ya, sahabat sekalian, ini sejarah. Bukan ada sesuatunya loh. Kadang kita wah lu namanya tidak. Karena ternyata dia ada alasan yang belum ini ya. Ini tahun berapa ini atau Ini adalah 10 tahun yang lalu Pak, karena ini replika kereta uap. replika ya, bukan asli ya? Bukan aslinya. Tempatnya kita sudah buatan Indonesia. Nah, Replika. boleh ya. Kayu. Itu tanggal 10/10/02. Ini kan berarti bulan Februari. Ini arsip-arsipnya NIS yang bisa kita minta untuk edukasi, cara untuk membuat orang yang berkunjung ke Lawang Sewu kenal Lawang Sewu itu apa. Jadi di sini ini adalah contoh stasiun-stasiun dari perusahaan kereta api ini Pak. Itu yang kiri atas Manggarai Jakarta. Kondisinya waktu itu hampir semua stasiun selalu padat oleh pedagang. Ini yang membuat kadang orang berbicara kereta api suaranya ojo jajan Pak. Banyak yang jajan. Pernah dengar itu? Karena banyak pedagang jajan. Ternyata ya pemandu kita ya agak sih ya. Nanti kita masukkan ke standar komedi ya. Terus ini di Aceh petugas mengecek rel kereta api cara untuk mengurangi insiden. Jadi setiap kali rel beberapa kali dicek secara berkala gitu ya untuk mengurangi insiden. Ini aku kadang lihat kayak yang di
Ambarawa yang kadang Oh, iya. dia jalan sendiri berdua itu gitu ya? Ya Itu ya sistemnya seperti itu. Ya. Memang sebagian dari benda ini kan memang dimuseumkan di Ambarawa. Oh. Jadi statusnya Ambarawa ini museum kereta api dan Lawang Sewu ini gedung cagar budayanya kereta api. Lawang Sewu itu tidak museum karena isi-isinya ada di Ambarawa, museumnya Ambarawa. Gitu. Jadi karena Bapak temui benda-benda ini ya di Ambarawa pasti ya. Oke, siap. Tapi saya nggak ketemu yang di sini ya, cuma bundanya. Yang ini aja. Nah ini foto Lawang Sewu dulu ya ketika beroperasi untuk kantor pusat kereta api se-Indonesia. Luas awalnya 1,8232 hektar, kemudian berkurang tinggal 1,4 hektar ya. Ini dipangkas bagian halaman depan untuk jalan raya sama taman muda. Yang kadang membuat kalau kita berkunjung ke Lawang Sewu ini agak kesulitan cari tempat parkir ya, karena ternyata halamannya sudah berkurang. Sampai sekarang pun juga susah. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang, itu aja dari dulu sampai sekarang aja. Nanti ini cuma usulan aja. Siap. Jadi kalau untuk nambah wisata kita, karena kita mau mengenalkan Lawang Sewunya, yuk harapan kami itu adalah ada tempat parkirnya. Ini kan juga untuk menerangkan wisata kan. Saya jawab nanti tepat di depan tempat parkir barunya kita karena masih baru, jadi wajar kalau banyak. Nanti saya jawabnya di lokasi ya. Karena belum tahu. Mana tadi? Mana sudah ya masuk. Nanti gandengnya beda loh. Siap. Ini rumah tawon ya Pak, tidak apa-apa itu. Tak pikir ada apa? Di sini ada bekas saham. Ini sebuah saham perusahaan. Tadi saya cerita namanya Nederland Indische Spoorweg Maskapai. Satu lembarnya dihargai 1.000 gulden. Ini kalau kita kurskan ke rupiah sekarang kira-kira sekitar 5 jutaan, Pak. Artinya ini tidak cuma tinggi tapi sangat tinggi sekali harganya. Karena saham lokal paling belasan ribu. Belanda bisa Waktu itu mencapai ya? 5 jutaan. Iya. Di Makanya- tahun 1920. Ini terus kita sering ngomong sepur. Nah, cerita sepur ini. Nederland Indische sepur. Jadi bahasa sepurnya di Bahasa sini. Jadi bahasa kereta api di Jawa ini namanya kan sepur. Itu diambil dari bahasa Bahasa Belanda. serapan dari bahasa Belanda. Betul, termasuk ada maskapai. Ya. Artinya perusahaan. Perusahaan. Kita ada maskapai. Itu juga ternyata Bahasa Belanda ya. Berarti kita banyak orang Belandanya di sini. belajar Pak. Oh, gitu. Termasuk satu lagi nih Pak. Apa? Andil. Oh, andil. Saya punya andil atas perusahaan itu hak milik itu salah dalam bahasa Belanda. Andil. Ya, andil. Kita andil. Nah, gitu. Kita pemudah ya jadi andil. Iya. Itu struktur organisasi ya, bahasa Belandanya gestur. Itu ada komisaris-komisaris di perusahaan, mereka itu orang-orang yang berinvestasi ke perusahaan ini Pak, sumber permodalannya. Ini kok saya kayak kenal loh. Kayak saudara kita loh. Ini Pak. Oh iya. Bukan. Pak Kasasi mana? Ayo pakai tadi. Terima kasih. Bapak masker serius. Di samping kan. Mirip. Kumisnya yang kurang ya. Kumisnya ambil. Mungkin lontong ya Pak. Dari zaman kejayaan
Yang ini barangkali ada yang tahu Pak, kira-kira ini mesin apa? Bukan ternyata Pak. Apa? Ada yang lain, tapi jangan dibaca. Oh, udah baca. Cepetan ini. Oh, Alat hitung, kalkulator. Kalkulator. Lihat, kalkulator zaman dulu aja besarnya segini loh. Ini kalkulator zaman dulu. Bisa bayangin loh. Enggak, gue pegang. Gue bayangin lah. Kalkulator jadi besarnya kayak gini loh. Kalkulator nih bayangin loh. Kalkulator. Dan ini juga kalkulator yang lebih canggih. Zaman dulu semakin canggih semakin kecil Pak barangnya Pak. Jadi tentu lebih canggih ya Pak ya. Iya. Ya. Betul. Dibanding semakin kecil semakin canggih. Iya. Ini museum kereta api Ambarawa ya. Ya seperti ini. Bekas stasiun yang menghubungkan Semarang ke Jogja. Oh ini. Iya, sudah ada jalurnya Pak. Sekarang sudah tidak. Termasuk melalui Magelang tentunya. Ya. Ini kalau saya katakan Ambarawa, saya kita punya 21 titik lokomotif buatan Swiss, Inggris, Jerman, kemudian Belanda sendiri. Ada ini terinformasikan move to Thailand pada Perang Dunia Kedua. Artinya kereta ini pernah ada di Indonesia dan sudah berpindah ke Thailand pada Perang Dunia Kedua. Jadi dulu Indonesia itu Pak adalah perkereta apian kedua se-Asia. Sebuah negara yang punya perkereta apian baik kereta, rel maupun sistemnya kedua se-Asia. Sehingga Thailand bisa saja membeli kereta yang ada di Indonesia ketika zaman itu. Termasuk Jepang. Jepang belum punya kereta, Indonesia sudah punya kereta waktu itu. Zaman itu kita jaya loh. Iya. Harusnya sekarang pun harus lebih jaya lagi. Insya Allah. Ayo generasi muda nih. Ini kereta wisata Ambarawa yang sampai saat ini masih beroperasi. Nah, ini masih menjaga originalitas dengan cara membakar kayu jati, Pak. Suaranya kita lanjutkan sebenarnya adalah rancangan pembangunan Suku Lawang Sewu. Dari sini kita tahu Suku Lawang Sewu sebenarnya itu seperti apa, termasuk pemilihan batu bata, penggunaan logam ya. Nah ini struktur gedung A yang tidak pakai fondasi bawah tanah sehingga cuma fondasi standar. Ada rongga di bawah untuk menjaga perubahan kontur dan juga kelembapan udara. Tapi dia ternyata belum mampu menjaga dari perubahan kontur setelah 100 tahunan. Ini contoh bangku-bangku yang dahulunya bekas bantalan rel. Kalau orang Semarang memanggilnya ganjel rel. Oh ya, ganjolnya. Ini inspirasi oleh-oleh khas Semarang roti ganjel rel. Roti jati. Boleh dicoba. Roti jati. Roti ganjol. Apa? Ini tipe kayu terkeras di Indonesia dari Roti ganjel. Semarang kan roti ganjel ada. Besi, ini lagi lainnya. Besi, nama umumnya kayu besi, tapi ada nama daerahnya namanya kayu ulin. Kayu Ulin. Oh, ulin. Iya, iya. Dari Kalimantan. Khusus. Karakternya dia sangat besar-besar keras dan tahan air kalau kalau kayu jati itu kayu indah, jadi beda sekali dia keras dengan indah. Ayo kita Lanjut ke gedung B, temukan di gedung B adalah pemilihan batu bata terakota berglasur yang sampai melengkung desainnya. Ini batu-bata Batu bata Belanda ya dikirim dari Rotterdam ke Tanjung Mas pakai kapal dagang. Ini salah satu alasan yang membuat struktur gedung A itu kuat tanpa teknologi yang canggih karena batu batanya oven press, Pak. asli ya. Asli. Konon tidak pakai cat pada bagian dinding-dindingnya. Enggak kecap. Terus batu bata ini. Kecuali bagian atap ya, yang horizontal itu yang coklat dan hijau besi, tapi ini tidak. Ini enggak besi, enggak Bagian yang vertikal enggak. Makanya ini seperti pembangunan Candi Borobudur dan lain-lain ya, sistem batu benar. Tapi ini batu bata, open press. Jadi meskipun dari tanah liat, tapi kalau prosesnya dia maksimal, hasilnya juga sangat kuat. Berarti kita bikin batu bata kurang matang. Enggaknya maksimal kok. Ayo.
Misal Pembakarannya itu loh maksudnya. Kayak ini, kayak Menara Kudus. Menara Kudus itu kan langsung dibuat dari tanah liat Iya. terus dibakar. Dan pembakarannya mungkin ya pembakaran yang kuat itu jadi tahan lama. awet sampai sekarang. Ayo jadinya ya. Langsung dikerjain. Lanjut. Oke. Kita ke gedung B. Oke. Mas Muhammad. Ya, nah itu kerangka-kerangka besinya. Kalau yang A itu tekstur atapnya wujudnya melengkung. Kalau yang B ini datar. Karena kualitas besi dan banyak sedikitnya besi. Di sini ini mulai ada pengurangan penggunaan logam, Pak. Kalau di sana masih utuh logamnya. Itu kan rel, seukuran rel ya besinya itu. Yang warnanya coklat sama hijau. Kereta api ya, memang digaya itu. Kalau ini sudah dalam bentuk rangkaian besi kolom kalau kita bangun rumah kita. Kalau itu kok nggak ada yang seperti ini mas? Ya, Maksudnya yang kedepannya itu kok? Kalau ini di sana ada cara untuk mengurangi beban yaitu dibuat melengkung tadi, Pak. Mungkin dari situ itu yang membuat dia lebih awet dari terkikis. Iya, maksudnya nyawangin loh. Dari tadi loh. Aku muter yang di. Padahal penggunaan semennya itu banyak yang ini loh. Ini masih masa-masa mereka baru kenal semen, Pak. Jadi belum berani uji coba. Nah, yang tanya itu, yang sebelum kenal semen itu banyak apa gitu loh? Di sini ada sebuah petunjuk arah ya, direction menunjukkan ini ilham. artinya masuk dalam bahasa Belanda. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Kalau Bu. ini bacanya bukan ingang loh ya, inhang. Karena orang Jawa, orang membacanya ingang ya. Ingang ini karena orang Jawa sehingga ada kata gang itu di sini. Oh. Diadop dari biasanya. Berarti ada di Jawa gang itu gara-gara ini. Ya. Oh, ini yang masih jadi gang itu ini lah. Tulisannya itu. Oh. Padahal panggilannya Sama asalnya di dalam gang ya gitu ya. Gang. In dalam lah. Hang. Gang di dalam. Gang. Berarti gang seru ya. Oke, dan ini adalah akses masuknya ruang bawah tanah. Ah, yang tanya itu. Kok ada gebol? Gebau, Gebau. artinya dibangun. Oh. Ya, di bahasa Belanda, bau itu bangunan sama seperti build kalau Inggris. Gebol. Ya, ini akses masuk yang tangganya sengaja dilepas supaya orang tidak masuk karena tidak mungkin kalau nggak ada tangganya. Tidak ada orang masuk, pasti ada orang masuk. Iya. Itu ruang lembab seluas gedung ini karena fungsinya untuk fondasi gedung, jadi luasannya sesuai dengan ukuran gedung ini sendiri, Pak. Strukturnya beton, itu lantainya itu beton, hampir 1 meter ketebalannya. Jadi ini kalau ada airnya, ada air ya, Pak? Yakin nggak ada air? Ada air ya? Ada. Dia tidak akan meresap karena memang sistemnya hanya untuk menahan air sementara. Karena selain fondasi dia drainase, sistem resapan air hujan untuk menanggulangi banjir kalau darurat, untuk menghindari genangan. Belanda itu sudah riset Semarang tidak mungkin tidak banjir. Jadi cara supaya kantor kereta api ini arsipnya selamat dari air hujan, dari banjir, harus dibuat resapan di bawah gedung. Tuh, air. Ya. Tuh, kadang ada koin-koin dari orang yang kurang yakin kalau itu air, mereka suka melemparkan koin untuk mengecek ini beneran air atau tidak gitu ya. Sayangi reso mudun ya, Mas. Oh, itu dia. Kenapa ditutup? Kenapa nggak ditanyakan? Jadi bawah tanah ditutup per tahun 2016 karena faktor safety dari oksigen yang terbatas. Kita tidak mau membuat orang jadi beresiko untuk yang punya riwayat sakit pernapasan kamu. Resikonya itu kan antara hidup sama mati, Pak. Sehingga harus disesuaikan sama keperluan standarnya. Yuk, Lanjut lagi. Ya, kita akan ke dulu ya. Jajari aman dulu. Itu instalasi listriknya dulu ya, perusahaan listrik Belanda itu namanya Anim, sekarang berubah jadi PLN. Lanjut, baik. Mana awak sini bisa?
Ini ada banyak. Alhamdulillah nih sahabat GH, kita sudah penelusuran banyak banget, dan ini memang sejarah dari yang kita belum tahu tentang Lawang Sewu, ternyata banyak sekali sejarahnya. Ini selama ini versi dari yang kita dapatkan beda dengan yang ini. Pokoknya ikuti terus perjalanan GH di Lawang Sewu. Yuk. Dominasi fungsional, kalau orang Asia itu lebih ke estetika. Makanya kalau kita beli mobil-mobil Asia itu pasti lebih indah dipandang, tapi kalau digunakan tidak senyaman mobil-mobil Eropa dan seperti itu. Nah ini kan gedung yang diseimbangkan. Orang Belanda itu menyesuaikan sama budaya. Orang Indonesia suka seni, jadi mereka aplikasikan dunia seni dalam gedung. Seperti tadi bunga Kamboja waktu di Batu granit gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi antara perbedaan orang apa? Orang Barat dan Timur. Barat dan Timur. Barat fungsinya, Timur itu estetikanya. Di sisi ini ada sebuah pintu connecting ya, dia mengoneksikan antar ruang ke ruang berikutnya sampai ke ujung. Siapa itu? Pak Yaya ternyata. Nah itu nggak kelihatan. Ya, ini konon dulu fungsinya untuk sistem pengawasan seorang yang dipanggil mandor, Pak. Mandor itu bahasa Belanda, mannya laki-laki, dornya pintu. Ini sama bahasa Inggris, Pak. Mandor itu Laki-laki dan pintu. Orang yang jaga pintu berarti. Laki-laki bertugas berjalan dari pintu ke pintu untuk mengawasi karyawan yang sedang bekerja. Berarti beda dengan mandor yang kita. Iya. Tapi mandor kita itu adalah pengawas. Tapi aslinya di sini adalah laki-laki, dor adalah pintu. Mengawasi. Orang dia berjalan dari pintu ke pintu sambil ngawasi itu. Mengawasinya. Penerbangannya sampai ke dor. Ya Pak. Monggo, silakan jawab, Pak. Salah satu spot favorit kami. Iya, foto. Oh iya, foto yuk, foto. Yo, sini. Kalau ini sekarang kayu mas. Ah, ini sejak dulu kayu. Oh enggak, maksudnya dengan yang itu kan beda dengan. Oh yang gedung A. kan ada, gedung kan ada itu. Tadi kita belum naik ke lantai 2-nya. Oh, karena nggak boleh di lantai 2. Karena area private gitu maksudnya ya. Jadi di lantai 2-nya selatan itu juga kayu dan kayu jati, tapi grade-nya lebih bagus sana itu A. Kalau ini masih B, grade kayunya. Sehingga ini kan dicat, kalau yang sana kan tidak boleh dicat harus gitu, Pak. Karena standar yang perlakuan kayu jati itu perlakuan grade harus gitu. Ini bagian lantai ketiganya itu kan mengerucut seperti itu, jadi sisi yang lebar di selasar itu kan tidak atap, atasnya tidak langsung atap. Nah, jadi bagian tengahnya yang langsung cor itu di sampingnya selasar ini kan tidak cor, karena di atasnya itu tidak atap, dia genteng kosong. Berarti yang tengahnya Benar, mengerucut soalnya, double roof sistemnya. Lantai 3 itu memang roof hanya untuk meredam panas, tidak untuk aktivitas kerja. Jadi di sana lantai 3 itu hanya berupa jendela-jendela sirkulasi, tidak untuk aktivitas, tidak ada pintu-pintu. Sama persis dengan ini juga. Nah, Mas, saya mau nanya. Iya. Dengan kondisi yang demikian, ada perbedaan antara B dan A, ya, gedungnya itu karena penggunaannya. Terus dari masyarakat atau wisatawan yang datang itu ada yang pernah nggak karena pengen aku ingin naik ke atas itu nggak hanya di aja, tapi dia nggak lihat itu, pernah nggak ada yang bertanya seperti itu? Kalau bertanya pasti ada. Ini tergantung cara kita bisa menjelaskan dengan baik dan bisa diterima. Ini kan sesuai fungsinya, Pak. Kenapa ditutup? Nah, jadi ini sebenarnya yang di sana bukan jadi larangan ya, tapi karena di situ adalah digunakan untuk foto session. Jadi salah lu ya kalau kemarin informasinya naik ke Lawang Sewu dilarang, nggak ada, tapi itu adalah untuk Nah, seperti tadi bawah tanah kenapa nggak boleh masuk bukan karena dilarang, tapi faktor safety yang belum dicukupi. Kalau bawah tanah diberi oksigen yang banyak, kita boleh masuk kan safety. Cuman kan itu cost-nya lebih tinggi, operasionalitasnya lebih tinggi dibanding pendapatannya harus didapat. Sehingga ya harus tutup dulu selama belum safety. Gitu. Sesuai kan sebenarnya.
masuk akal gitu loh maksudnya kenapa kok ditutup sementara. Untuk safety. Ya, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain. Bukan. Jangan disalah-salahkan karena yang lain. Lanjut lagi, lanjut. Pohon yang ukurannya tidak kecil kan ya gitu ya. Ini ditanam sejak tahun sekitar 1918. Barangkali ada yang tahu Pak, ini pohonnya jenis pohon apa? Mirip kelengkeng ya? Bukan ya? Bukan kelengkeng. Cari yang lainnya Pak. Mangga. Kenapa mangga? Mangga. Modelnya dari apanya? Daunnya. Daunnya, oh ya daunnya. Mirip sih memang. Ya mangga. Mangga ini mangga yang sudah langka di Jawa sekarang Pak. Itu alasan kenapa Belanda menanam mangga ini. Ini mangga apa? Jenisnya mangga lali jiwo. Mangga? Lali jiwo. Lali jiwo. Ya. Dari filosofi itu membuat gambaran bahwa rasa mangga ini yang makan bisa lupa ingatan. Saking manisnya, Saking enaknya. Lali jiwo. Setiap nama itu disertai sama filosofi. Kenapa namanya mangga manlagi berarti enak, soalnya manlagi kan. Sama halnya dengan ini lali jiwo. Lali jiwo. Karena saking enaknya. Lupa semua. Kalau punya masalah besar, pinjaman banyak, makan. Nanti Desember lah Pak. Ini kan lagi bunga soalnya. Dan untuk dimakan bersama, tidak dijual. Fotonya di mana ini yang tadi? Sebelah sini. Kalau di situ soalnya backlight. Oh iya. Alhamdulillah sahabat GH, ini kita keluarga besar GH Official ada di Lawang Sewu. Wah, dan alhamdulillah di sini banyak sekali sejarah yang kita dapatkan. Ikuti terus perjalanan sahabat GH. Ini sesuai sama pertanyaannya tadi tentang tempat parkir. Oh, tempat parkirnya. Oh, akhirnya tuh. Ini samping ini sebenarnya. Harusnya ini dekat, sebelahnya pintu masuk. Oh, lewatnya sana harusnya. Belum orang ngerti kok. Belum tahu. Jangan bilang tidak. Kan aku orang ngerti. Kan aku bosannya kan aku orang ngerti sih. Bosannya kan sing go basa kaya ngono sih to. Aku orang ngerti. Tapi sayangnya ini nggak ditanam di tengah-tengah. Jadi Mungkin belum Pak, karena masih baru. biasanya kalau belum kan ada rencana-rencana. Atau kalau nggak mungkin diatapin ya. Maklum masih baru sekali, baru sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi rasa kalau ada yang perlu diperbaiki. Contoh foto Lawang Sewu kalau malam, agar lain waktu mungkin tidak perlu ragu untuk berkunjung ke Lawang Sewu pada waktu malam hari karena ini daya tarik yang semakin meredup cahaya matahari itu semakin indah Lawang Sewu kelihatannya dari sisi outdoor luar. Itu berarti sampai malam. Sampai malam pada khusus weekend karena faktor pandemi Pak. Kalau tidak pandemi sebenarnya kita setiap hari buka sampai malam. Karena pandemi hanya di Jumat malam, Sabtu malam dan Minggu malam kita buka sampai jam 8 Jam 8 malam. Orang masuk terakhirnya jam 8. Ini kalau sedang tidak ada event, ini kalau sedang ada event. Seperti tadi yang kita lihat di halaman itu persiapan event nanti malam. Ya indah, cantik ya. Mbaknya jangan merasa yang saya panggil cantik. Tapi cantik juga ya. Ini contoh orang foto private kalau barangkali nanti ada yang berkenan mau private lagi ya. Nah, private lagi ya. Ini contoh Bapak berkenan. Ini Ruben Onsu sama Sarwinda yang juga menggunakan Lawang Sewu sebagai media foto wedding. Fashion show itu ada Ama Avanti, kebaya terbaik Indonesia. Nah ini proses orang private ketika gedung Lawang Sewu masih rusak. Ini jadi sebelum tahun 2007. Perbaikannya 2008. Ruben Onsu. Dan dilengkapi dengan ambarawa karena ini satu manajemen dengan gedung Lawang Sewu di bawah PT KAI selaku pengelola gedung Lawang Sewu. Ya, lanjut. Yep. Gedung Jati.
Gedung itu pasti kuat dan paling kuat. Ternyata titiknya bukan di semen. Tapi dari proses pembuatan materialnya misalnya, kan kalau Belanda itu pasir saja itu harus dicuci dulu sebelum digunakan sebagai sarana bangunan. Terpisah antara kita akan turun. Ya, silakan dulu. Ayo. Hati-hati di sebelah kanan, tangannya masih kecil. Kenapa kok tangannya kita Dengan sengaja anak tangga dibuat kecil khususnya sebagai anak tangga, Pak. Karena kalau bapak tangga. anak tangga. Itu kalau Belanda membangunnya tentu dilengkapi dengan plat untuk menahan supaya udara di sana tidak masuk. Nah, plat itu kan sudah rusak, Pak. Jadi kapan saja ular itu kan bisa masuk ke ruang bawah tanah yang lengkap. Sehingga itu kan tidak terbuka untuk kita dengan kuat. Itu juga alasan kenapa bawah tanah belum dengan bisa kalah ini. Ada melalui api keselamatan. Lanjut. Terakhir menuju ke ini contoh material bata-bata gedung Lawang Sewu yang apabila kalau kita dekati di sini ada mereknya Kama Hertons Corporate dari kota Venlo, Belanda. Ini bukti asli bahwa mereka buat di kota Venlo, tidak dibuat di Indonesia. Tidak di AT ya? AT. Ini batu-bata yang tadi yang melengkung. Yang tadi nih gedung A. Ya. Batanya kok ini modelnya. Tapi ukurannya sama, cuman kan memang kadar kualitas ya yang Benar. double berarti itu ya. Ya, saling silang. Ada yang bujur, ada yang pemilihan bahan yang tepat. betul-betul diayak lah maksud saya. Ya pasirnya aja mau buat bangun itu dicuci sih. Ya, betul. Karena diayak diuji. Ada hikmahnya, Pak. Jadi kalau orang Indonesia itu banyak yang jadi tukang-tukang bangunan ahli-ahli tanpa sekolah tinggi itu karena warisan ilmu kolonial. karena Tanpa disengaja jaring ilmunya aja masuk dia ke ilmunya dapat. Itu ruang isolasi apa? kalau kita ambil positifnya ya. Ada ruang isolasi apa? Itu hanya syarat selama setelah pandemi awal kemudian bisa dibuka kembali karena lockdown kan dulu semua tempat wisata harus lockdown. Syarat agar bisa dibuka kembali kan harus menyediakan ruang isolasi, tempat cuci tangan yang mencukupi, ruang terbuka dan lain-lain. Pikir saya disembunyikan untuk isolasi. Isolasi. Di plaster. Jadi Ini untuk ini ya, rel. ya. Namanya Wesel, pemindah rel. Spur tulisannya. Spur itu jalur, Pak. Spur itu relnya. Sporway itu kalau di Inggris railway. Jadi spur itu rel. Ini bukan kereta tapi relnya. Tapi di Jawa jadi sepur. Jadi sepur. Kereta sepurnya rele. Bukan rangkaian lokonya itu. Ya, kayak orang Jakarta menyebut bus. Kembalikan sesuai dengan aslinya ketika awal dibangun. Di dalam Jakarta budaya tidak ada renovasi. Alhamdulillah. Ini ada apa tadi? Itu teraso, mengenai orisinil dan grafikannya. Ini pengalaman tengah orang tempat pohon mangga konon tertua di kota Semarang. Pohon ini, iya, 1919 berarti sekitar 106 tahun usia pohon mangganya dan masih produktif, masih berbuah. Kalau mau diajak foto, Pak, biar mendapat spiritnya ini panjang umur selalu seperti pohonnya. Amin. Alhamdulillah perjalanan dari keluarga besar GH Official hari ini di Lawang Sewu sudah cukup lumayan ya. Sudah banyak sejarah yang kita dapatkan ya. Luar biasa. Ada apa ya? Mungkin beberapa saran atau beberapa keinginan dari jenengan Mas yang disampaikan supaya bisa kita ini dan saudara-saudara kita untuk datang ke Lawang Sewu gitu.
apa ya? Apa daya tarik? Wah, ayo datang ke Lawang Sewu, kunjungi dan apa? Dan di sini banyak sejarahnya. Gitu. Mungkin kalau secara kunjungan Lawang Sewu sudah cukup terkenal, semua orang sudah tahu. Cuman yang penting kalau berkunjung kita sama-sama rawat gedung ini, kan gedung cagar budaya ya, kita tidak cukup banyak cagar budaya di Indonesia yang pelestari seperti Lawang Sewu gitu. Jadi yang penting kalau sudah berkunjung jangan lupa untuk sama-sama merawat gitu. Sama satu lagi, kalau saya boleh ini ya menyampaikan, kita ternyata butuh guide. Oh Ya, karena apa? Kalau tidak ada guide, maaf, ini pohon di belakang ini kalau kita nggak tahu, taunya hanya pelem biasa paling gitu. Ternyata tidak. Pohon pelem yang ada di belakang ini namanya pohon pelem lali jiwo. Bayangkan, lali jiwo itu gimana? Kalau kita merasakan buahnya, tapi saya belum sampai magelang buahnya gitu ya. Jadi kalau kita merasakan buahnya itu, masya Allah, kita jadi seakan-akan itu apa? Ya lali lupa segalanya gitu, saking enaknya gitu. Dan ini memang kebetulan kita di bawah pohonnya ini juga rasakan enak ya, Mas. Rindang banget ya. Dan musiknya di belakang cocok dengan saya ini ya. Era-eranya saya nih. Kayaknya termasuk pohonnya ini. teman masih teman. Jadi alhamdulillah nih sahabat GH, pokoknya kalau mau kemanapun jangan lupa harus mencari guide untuk kegiatannya. Dan yang kedua, jangan lupa sejarah itu pokok banget dan kita harus bisa menjaga sejarah itu. Jangan menyalahgunakan sejarah, tapi harus menjaga sejarah. Loh, itu juga sudah disampaikan sama Allah. Nah, apa tuh? Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi disebutkan orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan itu jangan sampai keadaan lihatlah apa yang ada di belakang kamu. Jadi yang kemarin-kemarin kita lihat, sejarah itu kita lihat. Untuk apa? Persiapan lihat untuk kehidupan kita yang akan datang. Masya Allah, luar biasa. Tambah ya, Mas, tambah ya. Itu yang bisa kita sampaikan ya. Jadi insya Allah perjalanan Lawang Sewu ini membuka mata, pikiran, hati bahwa sejarah di Indonesia sangat banyak sekali dan kita harus selalu belajar tentang sejarah. Terima kasih atas waktunya, Mas. Terus dan wakil dari direksi tadi Pak keturunannya Pak Manderwijk. Terima kasih. Pokoknya jangan lupa bersyukur dan bahagia dan saksikan terus perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.